Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan untuk hadir di rumah Allah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri tauladan sebagai pembawa risalah yang memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Selaku khatib pada kesempatan hari ini, saya mengingatkan kepada diri saya khususnya dan mengingatkan kepada semua jamaah Jum'ah Masjid Nurul Haq yang saya cintai karena Allah. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Meningkatkan takwa dengan cara fokus, betul-betul niatkan 100% salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Salah satu ibadah yang agung yang disyariatkan pada hari itu adalah ibadah kurban. Dan sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ikhraqid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari Nahr, yaitu pada hari Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada mengucurkan darah hewan kurban. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa as'ariha wa atlafiha. Sesungguhnya hewan korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya.
Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla ayyaqa'a minal ard. Fatibu biha nafsan. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum tetes darah tersebut jatuh ke muka bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali kita mendengar dan memahami kisah Nabi Ibrahim alaihissalam hanya sebatas perintah menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun hakikat yang lebih dalam bukanlah Allah menginginkan darah dari Nabi Ismail, tetapi Allah sedang menguji siapa yang paling dicintai oleh Ibrahim. Karena ternyata yang diperintahkan untuk disembelih pada hakikatnya bukan anaknya, tetapi rasa kepemilikannya dalam hatinya. Dan dari sinilah kita belajar satu pelajaran besar, bahwa setiap kita adalah Ibrahim dan setiap kita memiliki Ismail. Ismail kita itu bisa berupa harta yang paling kita cintai, atau usaha yang dengan susah payah kita bangun, atau jabatan yang kita pertahankan, atau kenyamanan hidup yang sulit kita lepaskan, bahkan apapun yang membuat hati kita terlalu terikat kepada dunia. Maka pertanyaannya bukan lagi mampu atau tidak mampu kita untuk berkorban, tetapi apa yang rela kita korbankan demi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takut rugi, dan rumah-rumah yang kalian sukai lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan perjuangan di jalannya, maka tunggulah saatnya keputusan Allah. Ayat ini sangat menggugah kita, karena Allah menyebut satu persatu yang kita cintai, mulai dari keluarga kita, anak kita, harta kita, istri kita, usaha kita, rumah kita, kenyamanan hidup kita, sesuatu yang sulit untuk kita lepaskan, sesuatu yang terlalu dicintai, sampai kadang lebih diprioritaskan daripada Allah. Dan semua itu halal untuk dicintai. Islam tidak melarang kita kaya. Islam tidak melarang kita punya rumah bagus. Islam tidak melarang kita mencintai keluarga. Tetapi yang Allah ingatkan adalah jangan sampai rasa cinta itu mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang sangat semangat mengejar dunia, tetapi berat ketika dipanggil untuk taat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika datang perintah korban, sesungguhnya Allah sedang menguji hati kita. Mana yang lebih kita cintai, harta atau Allah? Sebab korban itu berat bagi hati yang terlalu mencintai dunia. Ketika melihat harga sapi, harga hewan korban, mulai menghitung, mulai menimbang, mulai merasa sayang mengeluarkan uang. Padahal untuk urusan dunia, ganti handphone mudah,
untuk renovasi rumah cepat, untuk pelesiran dan hiburan lancar. Tetapi ketika untuk korban, hati terasa berat. Karena sesungguhnya korban bukan sekedar persoalan uang, tetapi persoalan iman dan cinta. Ketika cinta kita lebih untuk urusan dunia, maka prioritas utamanya adalah dunia. Dan ketika cinta kita lebih kepada Allah, maka Allah yang menjadi prioritas utamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak manusia menang dalam bisnis, tapi kalah di hadapan Allah. Rumahnya semakin luas, tapi hatinya semakin sempit. Hartanya semakin banyak, tapi semakin sedikit yang dipakai untuk perintah Allah. Dan yang lebih menyedihkan, kadang kita begitu takut kehilangan uang, tapi tidak takut kehilangan keberkahan. Kita takut saldo di rekening berkurang, tapi tidak takut ketika pundi-pundi amal kita kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya sejak lahir kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Bahkan nama pun kita belum punya. Lalu Allah yang menciptakan kita, yang memberi makan kita, memberi minum kita, memberi kesehatan kita, memberi pekerjaan kita, memberikan keluarga, dan mencukupi kebutuhan kehidupan kita sampai hari ini. Sebagaimana sabda Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakanku lalu memberi petunjuk padaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, dan dialah Allah yang memberi aku makan dan minum. Wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Maka kalau semuanya dari Allah, lalu kenapa kita masih takut berkorban, takut harta berkurang, takut usaha terganggu, padahal Allah sudah berjanji, wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah pasti menggantinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, ma naqasat shadaqatun mimmal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Oleh karena itu, jangan takut berkorban. Karena sesungguhnya harta yang kita keluarkan di jalan Allah tidak pernah hilang. Ia hanya berubah wujud menjadi keberkahan, ketenangan, penjagaan Allah, dan pahala yang akan kita temukan nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin, belum pernah ada cerita orang yang jatuh miskin karena berkorban. Tetapi banyak orang hidupnya sempit karena terlalu mencintai dunia. Maka di momen Idul Adha ini, mari kita hidupkan kembali semangat Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail. Mumpung masih ada kesempatan, marilah kita berkorban. Dan ketika kita berkorban, jangan hanya menyembelih hewan korban, tapi sembelih juga sifat pelit, sifat cinta dunia, sifat ego, dan hati yang terlalu terikat dengan kepada harta dunia. Semoga Allah melembutkan hati kita, melapangkan rezeki kita, dan memampukan kita semua jamaah yang hadir di Masjid Nurul Haq ini untuk berkorban, bukan dari sisa-sisa harta, tapi jadikan korban ini prioritas utama karena iman dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin hari ini ada di antara kita yang masih menimbang-nimbang untuk berkorban, merasa uang belum cukup, merasa kebutuhan masih banyak, merasa sayang mengeluarkan harta. Tetapi ingatlah, boleh jadi harta yang selama ini kita genggam mati-matian, suatu saat akan kita tinggalkan seluruhnya. Rumah akan kita tinggalkan, kendaraan akan kita tinggalkan, tabungan akan kita tinggalkan. Yang ikut ke dalam alam kubur hanyalah iman, amal soleh, dan apa yang pernah kita korbankan untuk Allah. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada kesehatan, selagi Allah masih memberi rezeki, mari kita berkorban. Ajarkanlah anak-anak kita tentang pengorbanan. Ajarkan keluarga kita tentang cinta kepada Allah. Jangan sampai anak-anak kita melihat orang tuanya mudah menghabiskan uang untuk dunia, tetapi berat mengeluarkan harta untuk ibadah. Semoga Idul Adha tahun ini bukan hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi menjadi momentum membersihkan hati, mengalahkan cinta dunia, dan menguatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya mujibas sa'ilat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.